Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas soal UTBK terbaru UKPPG Piloting tahap 1 yang sudah dilaksanakan bagi guru tertentu tahun 2024, yang mana UKPPG yang akan dilaksanakan piloting tahap 2 ataupun tahap 3 ini adalah sebagai referensinya. Jadi jangan sampai ketinggalan ataupun men-skip video yang sudah kita sediakan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa juga share semua video yang ada di channel ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada soal yang pertama. Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Mereka tidak suka membaca, namun akan antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan, mengingat Anda belum memiliki pengalaman khusus di kelas inklusif sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? A. Pada materi-materi tertentu, ada aktivitas membaca dengan keras untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. B. Mencoba mengidentifikasi materi-materi yang dapat direkam untuk dapat diakses oleh peserta didik. C. Menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. D. Memikirkan kemungkinan penyesuaian rencana pembelajaran dengan adanya karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus itu. E. Menggunakan rencana pembelajaran semester lalu yang sudah berjalan dengan baik. Silahkan Bapak Ibu jawab, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. Jadi, dari sekian jawaban A hingga E yang paling tepat dan paling sesuai adalah C Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional. Padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya. Dan di awal semester ia tampak kooperatif mengikuti setiap pembelajaran. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus tersebut? A. Meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. B. Meminta petunjuk pada guru BK atau konselor sekolah tentang hal-hal yang harus dilakukan. C. Menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan sekolah agar mendapatkan saran tindak lanjut yang lebih efektif. D. Memikirkan berbagai penanganan yang dapat dilakukan agar perilaku peserta didik tersebut kembali kooperatif. E. Memberikan jeda bagi peserta didik tersebut untuk menenangkan diri dengan tidak masuk sekolah sementara waktu. Silakan Bapak Ibu pilih dan dijawab sesuai dengan kasus yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Jadi, antara jawaban A hingga E yang paling tepat dan sesuai adalah A Bapak Ibu. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan metode dan materi yang sama untuk semua peserta didik. Kali ini, ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif bergerak di kelas Anda, sehingga tidak memungkinkan mengisi lembar evaluasi tertulis sebagaimana yang biasa Anda lakukan.
Sebagai guru kelas, bagaimana sikap Anda merespon hal tersebut? A. Mencari alternatif soal-soal singkat yang tidak membutuhkan waktu menyelesaikan yang lama. B. Memikirkan kemungkinan instrumen evaluasi yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik yang sangat aktif bergerak tersebut. C. Menanyakan kepada guru lain yang lebih senior mengelola kelas tersebut untuk meminta pendapat. D. Menggunakan instrumen evaluasi yang sama untuk semua peserta didik, karena jumlah yang berkebutuhan khusus jauh lebih sedikit. E. Menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. Jadi jawaban yang paling tepat antara A hingga E Bapak Ibu adalah E. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan atau low vision. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dalam menjelaskan materi. Namun, menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision ini sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar. Meskipun kadang masih bisa membacanya, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus di atas? A. Menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. B. Mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana membuat tayangan yang tepat untuk media belajar peserta didik low vision. C. Mempertimbangkan untuk menyesuaikan tayangan yang sudah disiapkan agar lebih membantu memberikan penjelasan. D. Mencari masukan sejawat guru yang lebih berpengalaman di kelas yang memiliki peserta didik dengan kekhususan serupa. Silakan Bapak Ibu jawab, sesuaikan dengan kasus yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Jadi berdasarkan kasus yang ada, yang paling tepat dan paling sesuai adalah yang A Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam forum guru, terjadi diskusi yang membahas tantangan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, bagaimana respon Anda? A. Menyampaikan garis besar informasi tentang berbagai penyesuaian yang perlu segera dilakukan agar kelas lebih inklusif. B. Menyarankan kepada sejawat dalam forum guru untuk berdiskusi lebih banyak dan saling berbagi pengalaman tentang proses pembelajaran kelas inklusif. C. Menyatakan perlunya memperdalam pemahaman tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif untuk semua peserta didik. D. Menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. E. Tidak terbawa oleh kebingungan rekan guru yang lain dan tetap berprinsip melakukan tugas guru di kelas semampu yang bisa dilakukan. Silakan Bapak Ibu jawab, sesuaikan dengan kasus yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah menyampaikan kesediaan kepada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Jadi berdasarkan semua jawaban A hingga E, yang paling tepat dan sesuai dengan kasus adalah yang D Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kelas Anda mendapatkan satu peserta didik baru, pindahan dari sekolah yang lain. Setelah 1 bulan mengikuti pembelajaran di kelas,
Anda merasakan adanya kondisi spesifik dan perilaku yang berbeda dari peserta didik lain pada umumnya. Di sisi lain, tidak ada informasi spesifik, kecuali catatan rapor dan surat pengantar kepindahan dari sekolah terdahulu. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Mencari informasi yang dapat menjelaskan kondisi dan perilaku yang tampak tersebut. B. Menanyakan kepada peserta didik lain tentang konsistensi perilaku yang berbeda tersebut. C. Mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah yang lebih memahami. D. Mencoba mengamati dengan lebih intens di minggu-minggu berikutnya. E. Memahami bahwa kondisi tersebut adalah hal yang biasa terjadi pada peserta didik baru. Silahkan Bapak Ibu jawab sesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah yang lebih memahami. Jadi berdasarkan kasus yang ada, yang paling tepat dan sesuai jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Peserta didik yang mengalami autisme selalu kesulitan memahami penjelasan di kelas meskipun sudah Anda berikan secara sederhana. Sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media visual seperti pada social story akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah. Namun, membuatnya akan membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, Anda memiliki tugas-tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda. Sebagai guru di kelas inklusi, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan. B. Mencari contoh-contoh social story sebagai referensi untuk bisa membuatnya di kelas. C. Mempertimbangkan media visual yang dapat dibuat dengan cepat untuk membantu memberikan penjelasan. D. Mencari masukan sejawat guru yang lebih berpengalaman menghadapi peserta didik dengan autisme ini. E. Membiasakan diri untuk lebih sabar dan telaten dalam memberikan penjelasan sebagaimana sebelumnya. Silakan Bapak Ibu jawab sesuaikan dengan kasus yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan soal yang ada atau kondisi yang ada, jawaban yang paling tepat dan sesuai adalah A, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan soal yang ada, mulai dari yang pertama tadi hingga terakhir ini, semuanya mengacu pada keberpihakan pada murid. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, Bapak Ibu, kata kuncinya adalah kita harus memenuhi kebutuhan murid, baik itu murid yang normal ataupun murid yang inklusif. Jadi kata kuncinya kita harus memenuhi kebutuhan murid atau berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi teman-teman yang akan melaksanakan UTBK, piloting tahap 2 ataupun tahap 3, saya doakan semoga semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Sehingga nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2024 ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, saya doakan semoga semuanya lancar. Dan jangan lupa juga share semua video yang ada di channel ini, sehingga apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.